Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dini wa din. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Yang terhormat Bapak As'ad MPD selaku dosen pengampu mata kuliah agama Islam dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Hafsah Zaujati Salihah dari RE Pagi. Saya akan mempresentasikan atau menarasikan mata kuliah agama Islam berikut materi yang akan disampaikan. Yang pertama ada akhlak, yang kedua sumber hukum Islam, yang ketiga toleransi antar umat beragama, dan yang terakhir Islam dalam politik. Akhlak berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti budi pekerti, tabiat, dan watak. Sedangkan menurut istilah, akhlak didefinisikan oleh beberapa ahli, di antaranya yaitu Ibnu Maskawayh yang mengemukakan akhlak adalah perilaku jiwa seseorang yang mendorong untuk kegiatan-kegiatan tanpa melalui pertimbangan sebelumnya. Menurut Al-Ghazali, definisi akhlak yaitu segala sifat yang tertanam dalam hati yang menimbulkan kegiatan-kegiatan dengan ringan dan mudah tanpa memerlukan pemikiran sebagai pertimbangan. Menurut Ahmad bin Mustafa, akhlak sebagai ilmu yang dapat melahirkan jenis-jenis keutamaan-keutamaan tersebut akan terwujud dengan adanya ketiga kekuatan, yaitu kekuatan berpikir, amarah, dan syahwat. Akhlak juga berarti keseluruhan kebiasaan, sifat alami, agama, dan harga diri. Selanjutnya, Tanawi atau Muhammad bin Ali Al-Faruqi At-Tanawi menyatakan dengan mengutip pendapat para ulama bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam diri dengan kuat yang dapat menghasilkan perbuatan-perbuatan dengan mudah tanpa berpikir panjang, merenung, atau memaksakan diri. Dari definisi tersebut ada kesamaan dalam bahwa akhlak berpangkal pada hati, jiwa, atau kehendak, kemudian diwujudkan dengan perbuatan sebagai kebiasaan, bukan perbuatan yang dibuat-buat, tetapi sewajarnya. Akhlak Islami adalah akhlak yang berdasarkan ajaran Islam. Akhlak Islami adalah segala perbuatan yang dilakukan dengan mudah, disengaja, dan mendarah daging yang didasarkan pada ajaran Islam. Jika dari perbuatan tersebut lahir perbuatan yang indah menurut akal dan syariat, maka disebut dengan akhlak mahmudah atau akhlak baik. Dan jika terlahir perbuatan buruk, maka dinamakan akhlak buruk atau akhlak mazmumah. Ruang lingkup akhlak. Ruang lingkup akhlak meliputi akhlak kepada Allah, akhlak kepada manusia, diantaranya akhlak berkeluarga, bermasyarakat, dan bernegara, dan akhlak kepada alam semesta. Pembagian akhlak. Akhlak terbagi menjadi dua, yaitu akhlak baik atau akhlak mahmudah atau yang biasa dikenal dengan akhlakul karimah. Contohnya adalah syukur, yaitu berterima kasih, lalu qanaah, yaitu merasa cukup terhadap apa yang sudah ada, atau merasa menerima cukup puas dan senang hati atas apa yang telah dianugerahkan Allah kepada dirinya. Pemaaf, berlapang dada, sabar, lembut, menyambung silaturahim, membalas kejelekan dengan membalas keburukan dengan kebaikan, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, akhlak buruk atau akhlak mazmumah, seperti hubud dunia, yaitu cinta dunia yang berlebihan, hasad atau iri atau dengki, bohong, takabur atau ujub. Nah, takabur bersinonim dengan ghurur, yang artinya sombong atau congkak.
Dan kata ujub berarti berlebih-lebihan atau berbangga diri. Kedua sifat ini hampir sama dan keduanya merupakan sifat tercela dan dilarang agama. Lalu ada gibah, aniaya, khianat, pemarah, dan sifat tercela lainnya. Pembinaan akhlak. Menurut Muhammad Atiyah Al-Abrash, mengatakan pembinaan akhlak dalam Islam adalah untuk membentuk orang-orang yang bermoral, baik, sopan dalam berbicara dan perbuatan, mulia dalam tingkah laku, bersifat bijaksana, sopan dan beradab. Metode pembinaan akhlak dalam perspektif Islam yang diambil dari Al-Quran dan hadis serta pendapat pakar pendidikan Islam, yakni memberi teladan, pembiasaan, nasihat, cerita, perumpamaan, dan ganjaran. Etika dan moral. Secara bahasa, dalam bahasa Yunani yaitu ethos. Ethos berarti watak, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Dalam KBBI, etika diartikan ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak moral. Secara istilah, etika berarti sebuah tatanan perilaku berdasarkan suatu sistem nilai yang berlaku dalam suatu komunitas atau kelompok masyarakat tertentu. Misalnya, bagi masyarakat Jawa, seseorang anak dianggap tidak etis ketika berbicara dengan orang yang lebih tua atau dengan orang tua sambil menatap wajahnya. Mungkin hal seperti itu dianggap wajar bagi masyarakat lain, tapi tidak dengan masyarakat Jawa. Nah, etika lebih banyak berkaitan dengan ilmu dan filsafat. Oleh karena itu, standar baik dan buruknya adalah ke manusia dalam kelompok masyarakat itu. Moral berasal dari bahasa Latin yaitu mos, yang artinya kebiasaan, kesusilaan, atau adat kebiasaan. Secara istilah, moral adalah perilaku yang sesuai dengan ukuran-ukuran tindakan sosial yang diterima oleh umumnya masyarakat yang lebih luas atau masyarakat bangsa. Moral mengandung batas-batas dari sifat tanda perangai, kehendak, atau perbuatan yang secara layak dapat dikatakan benar atau salah, baik atau buruk. Dapat dipahami bahwa moral adalah suatu istilah yang lazim digunakan untuk memberikan batasan terhadap aktivitas seseorang dengan nilai atau moral baik buruk atau benar salah. Jika dalam kehidupan sehari-hari dikatakan bahwa seseorang bermoral, maka yang demikian adalah bahwa orang tersebut berperilaku baik. Materi selanjutnya, sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam terbagi menjadi dua, yaitu sumber hukum yang disepakati para ulama atau yang disebut dengan muttafaq, dan yang kedua yang tidak disepakati para ulama. Berikut sumber hukum Islam muttafaq yang akan dibahas dalam video ini, diantaranya ada Al-Quran. Secara bahasa, Al-Quran menurut Al-Hyani berarti bacaan atau yang dibaca. Menurut Al-Farah, kata Al-Quran adalah petunjuk atau indikator mengingat bahwa ayat-ayat Al-Quran satu sama lainnya saling membenarkan dan menjadi petunjuk bagi umat muslim bahkan manusia. Pendapat Az-Zujaj, Al-Quran artinya kumpulan. Dikatakan tersebut sebab Al-Quran terdiri atas sekumpulan surat dan ayat yang memuat kisah-kisah, perintah dan larangan, dan mengumpulkan intisari dari kisah kitab yang diturunkan sebelumnya. Secara istilah, menurut Syekh Muhammad Khudri Baik, Al-Quran ialah firman Allah yang berbahasa Arab, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk dipahami isinya dan diingat, disampaikan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir, yang ditulis dalam mushaf
dimulai dari surat Al-Fatihah dan diakhiri dengan surat An-Nas. Menurut Subhi Soleh, Al-Quran adalah kitab Allah yang mengandung mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Al-Quran memiliki nama lain, diantaranya Al-Quran yang berarti bacaan atau yang dibaca, Alkitab yang ditulis, Al-Furqan artinya pembeda. Maksudnya adalah yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Yang keempat ada Az-Zikru, berarti memberi peringatan, dan At-Tanzil yang diturunkan. Al-Quran mempunyai 114 surat, 6.666 ayat, dan 30 juz yang terdiri dari surat Makkiyah dan Madaniyah. Al-Quran ini merupakan mukjizat dari Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang merupakan wahyu dan bukan karangan Nabi ataupun makhluk Allah yang lain. Salah satu fungsinya adalah penyempurna kitab-kitab terdahulu dan tidak ada yang mampu membuat yang semisal dengan Al-Quran. Isi Al-Quran memuat tentang akidah atau keyakinan atau kepercayaan terhadap keesaan Allah. Lalu ada ibadah. Al-Quran memberi petunjuk dan tata cara beribadah. Akhlak. Akhlak membicarakan tentang perbuatan baik dan tercela atau membahas tentang budi pekerti. Dan ada janji dan ancaman dan hukum yang menjadi sumber hukum dalam Islam dan menjadi pedoman umat muslim yang terdapat kisah-kisah dan ada terdapat di dalamnya kisah-kisah umat terdahulu yang dapat kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Yang kedua ada sunnah dan hadis. Sunnah secara bahasa berarti jalan yang ditempuh, cara, metode, dan perilaku, tabiat, watak, hukum. Secara istilah, sunnah berupa perkataan, perbuatan, maupun pengakuan Nabi SAW terhadap suatu peristiwa. Sedangkan menurut ahli hadis, sunnah ialah sesuatu yang didukil atau diambil dari Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun berupa takrir atau yang diajarkan. Sifat, kelakuan, perjalanan hidup, baik yang terjadi sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai Rasul maupun sesudahnya. Sedangkan hadis secara bahasa berarti jadid, yaitu baru, qarib, artinya yang dekat, khabar, atau warta, atau sesuatu yang diperbincangkan dan dipindahkan dari seorang kepada orang lain. Sedangkan menurut istilah, menurut ulama hadis ialah hadis adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad baik berupa perkataan, perbuatan, pernyataan atau takrir, dan yang lain sebagainya. Menurut ahli usul hadis, menurut ahli usul fikih, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi yang bersangkutan dengan hukum. Fungsi hadis diantaranya adalah penjelas dari ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat global atau yang masih membutuhkan penjelasan, merinci dan menafsirkan, membatasi dan mengkhususkan hukum-hukum yang masih umum di dalam Al-Quran. Dan fungsi lainnya sebagai menetapkan hukum sendiri, yaitu yang hukum yang belum ada di dalam Al-Quran. Macam-macam sunnah, ada sunnah qauliyah, yaitu hadis yang berkaitan dengan perkataan. Lalu ada sunnah fi'liyah, yaitu yang berhubungan dengan perbuatan dan tingkah laku Nabi. Dan ada sunnah taqririyah, yaitu sikap Nabi Muhammad SAW terhadap suatu kejadian, baik itu perbuatan atau perkataan sahabat yang dilihatnya. Ada kalanya beliau hanya didiamkan atau
tidak menunjukkan tanda-tanda menyetujui atau tidak menyetujui atau menganggapnya baik atau buruk. Ijtihad, ijma, dan qiyas. Ijma secara bahasa yaitu kesepakatan atau konsensus para ulama. Ijma merupakan suatu proses mengumpulkan perkara dan memberi hukum atasnya serta meyakininya. Sedangkan qiyas merupakan suatu proses mengukur sesuatu atas lainnya dan mempersamakannya. Qiyas merupakan salah satu cara penggalian hukum syara yang menggunakan akal dalam hal yang tidak ada dasarnya dalam nas. Persamaan antara ijma dan ijtihad adalah sama-sama merupakan hasil pemikiran manusia terhadap satu hukum yang didasari dari Al-Quran dan hadis Nabi. Perbedaan antara ijma dan ijtihad itu adalah ijma merupakan bagian dari ijtihad, sehingga semua ijma merupakan ijtihad dan tidak semua ijtihad merupakan ijma. Contoh qiyas adalah hukum meminum narkotika, bir atau whisky. Itu salah satu perbuatan yang ditetapkan hukumnya melalui qiyas, yaitu mencari perbuatan yang lain yang telah ditetapkan hukumnya dalam nas, yaitu perbuatan minuman khamar yang jelas-jelas haram hukumnya. Maka minuman yang mengandung alkohol dan narkotika adalah haram hukumnya. Lalu contoh ijma, diantaranya ada itu keputusan 2 kali azan dan iqomah untuk sholat Jumat. Terus diputuskannya vaksin dan imunisasi itu diperbolehkan. Lalu contoh ijtihad adalah penetapan tanggal 1 Ramadan dan 1 Syawal. Materi berikutnya. Toleransi antar umat beragama. Dalam bahasa Arab, istilah ini merujuk pada kata tasamuh, yaitu saling mengizinkan atau saling memudahkan. Dalam bahasa Arab, arti tasamuh adalah sama-sama berlaku baik, lemah lembut, dan saling pemaaf. Dalam pengertian istilah umum, tasamuh adalah sikap akhlak terpuji dalam pergaulan, di mana terdapat rasa saling menghargai antara sesama manusia dalam batasan-batasan yang digaris bawahi oleh ajaran Islam. Di dalam tasamuh terdapat unsur menghormati, menghargai, dan simpati. Kemudian dalam KBBI menjelaskan toleransi dengan kelapang dadaan dalam arti suka kepada siapapun, membiarkan orang berpendapat atau berpendirian lain, tidak mau mengganggu kebebasan berpikir dan keyakinan orang lain. Manusia adalah makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Sikap tasamuh sangat penting diterapkan untuk menciptakan rasa saling menghargai, menghormati antar sesama. Dalam kehidupan bermasyarakat, pertentangan atau perbedaan adalah hal yang wajar. Mengingat setiap manusia memiliki sifat dan pandangan yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut jika tak ditanggulangi dengan sikap tasamuh ini, maka dapat menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan. Oleh sebab itu, penerapan sikap tasamuh adalah kunci untuk menghindari pertentangan besar di kemudian hari. Dengan menerapkan sikap tasamuh, seseorang akan dapat menyelesaikan permasalahan dengan tenang dan berkepala dingin. Problematika kehidupan umat beragama. Ada beberapa penyebab konflik antar umat beragama. Yang pertama, masyarakat masih belum memahami ajaran
agamanya atau menyimpang dari aturan atau ajaran agamanya masing-masing. Yang kedua, masyarakat masih mementingkan diri sendiri atau kelompok tertentu dan menganggap agamanya yang paling benar. Yang ketiga, masyarakat masih bertindak semaunya tanpa mengikuti kaidah yang ada dan kurang menghormati pemahaman atau ajaran suatu agama tertentu. Bahkan ada satu agama yang berbeda pemahaman itu dianggap bukan bagian darinya. Contohnya aja ada golongan Islam tertentu yang tidak sependapat dengannya maka akan dianggap kafir. Selanjutnya, upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Makna Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah-tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta. Berikut upaya dalam mewujudkan toleransi umat beragama di antaranya. Berlapang dada dalam menerima semua perbedaan karena perbedaan adalah rahmat Allah. Tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasikan teman yang berbeda keyakinan. Tidak memaksakan orang lain dalam hal keyakinan, terlebih agama. Memberikan kebebasan orang lain untuk memilih keyakinan atau agamanya. Tidak mengganggu orang lain yang berbeda keyakinan ketika mereka beribadah. Tidak tetap bergaul dan bersikap baik dengan orang yang berbeda keyakinan dalam hal duniawi. Menghormati orang lain yang sedang beribadah. Tidak membenci dan menyakiti perasaan seseorang yang berbeda keyakinan atau pendapat dengan kita. Materi berikutnya. Politik Islam adalah pemerintahan yang berbasis pada Islam itu sendiri, sebagaimana yang pernah diperjuangkan atau yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad, yaitu kota Madinah. Menurut KBBI, politik adalah suatu pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan seperti sistem pemerintahan dan juga dasar pemerintahan. Selain itu, politik juga bisa diartikan sebagai segala urusan dan tindakan seperti kebijakan, siasat, dan lain sebagainya tentang pemerintahan negara atau suatu negara. Tujuan politik Islam. Adapun tujuan politik dalam Islam yaitu membangun sebuah sistem pemerintahan dan ketatanegaraan yang tegak, dan pastinya sistem pemerintahan dan ketatanegaraan itu dibangun dengan berlandaskan pada hukum dan syariah dalam Islam. Tujuan yang ingin dicapai dengan berpolitik di dalam Islam, yang pertama, ingin menegakkan Islam. Yang kedua, mewujudkan kesejahteraan umat. Tujuan politik dalam Islam sama sekali tidak memberi ruang bagi pragmatisme pribadi dan kelompok. Politik digunakan bukan untuk menumpuk keuntungan pribadi, juga bukan untuk menegakkan kepentingan kelompok. Hanya dua yang boleh mendapatkan manfaat dari kegiatan politik, yaitu agama dan rakyat. Prinsip politik Islam. Ada beberapa prinsip dasar hukum politik Islam, yaitu prinsip kedaulatan atau kekuasaan, prinsip keadilan. Keadilan harus dijalankan dengan kejujuran, ketulusan, dan integritas. Keadilan ini berlaku untuk semua makhluk tanpa memandang status apapun. Prinsip musyawarah. Musyawarah merupakan sebuah media untuk mencapai hasil mufakat atau mengambil jalan tengah, dan ada ijma, kesepakatan para ulama. Prinsip persamaan. Persamaan berarti bahwa setiap individu dalam masyarakat mempunyai hak yang sama.
juga mempunyai persamaan mendapatkan kebebasan dalam berpendapat, kebebasan bertanggung jawab, dan tugas-tugas masyarakat dan tugas-tugas kemasyarakatan tanpa diskriminasi ras, asal-usul, bahasa, dan keyakinan. Lalu ada prinsip hak dan kewajiban negara dan rakyat serta kemaslahatan dan kesejahteraan. Dan yang terakhir, prinsip amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu menyeru dan mengajak pada kebaikan dan melarang atau mencegah keburukan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon dimaafkan bila ada perkataan ataupun tingkah laku selama saya menyampaikan video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.